Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Emas itu akan berharga, akan bernilai itu ketika karat dan beratnya itu tinggi. Jadi nilai sebuah emas itu ada pada karat dan beratnya. Makin tinggi kadar karat dan beratnya, maka makin mahal pula harganya. Begitu pula misalnya kalau kita lihat pada seekor burung. Nilai burung itu ada pada kecantikannya, pada suaranya yang merdu. Makin cantik, makin merdu suaranya, maka makin mahal pula harganya. Misalnya kita mau lihat lagi pada sapi misalnya. Sapi itu makin berat badannya itu, fisiknya, makin gemuk tubuhnya, maka makin mahal pula harganya. Ada seekor burung yang mungkin kita kenal dengan nama burung walet. Makin bagus kualitas ludahnya, maka makin pula mahal harganya. Bunga juga seperti itu. Bagi emak-emak, bagi ibu-ibu mungkin ini sangat mengerti ini pembahasan tentang kecantikan bunga ya. Walaupun terkadang potnya itu sama, bentuk potnya sama, warna potnya sama, ukurannya sama. Namun ketika isi di antara dua pot misalnya itu berbeda jenis bunganya, itu akan berbeda pula kualitasnya. Karena apa? Dilihat di kecantikan bunga tersebut, makin unik sebuah bunga, sebuah tanaman, maka akan tinggi pula nilainya dan harganya. Begitulah seterusnya dan seterusnya ya. Jadi benda itu akan bernilai kapan? Pada jasadnya, terletak pada cantik dan bagus jasadnya. Jadi sebuah benda itu akan mahal, akan bagus, akan berharga, bernilai, dilihat dari mananya? Dilihat dari jasadnya. Maka bagaimana dengan manusia? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan bangkai ikan sekalipun yang dijual di pasar-pasar itu juga punya harganya, punya nilainya, dikonsumsi oleh banyak orang, walaupun itu padahal bangkai gitu. Bagaimana sekarang dengan kita manusia? Kita dinilai dari mananya? Ya, maka nilai kita seorang manusia itu ada pada iman dan amal soleh kita. Makin tinggi keimanan kita, maka makin tinggi pula nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin giat, makin taat kita kepada Allah dengan dasar keimanan kita yang benar, insyaallah makin bernilai pula kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita hidup di dunia, saudaraku yang dirahmati Allah. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk menjadi hamba-hamba yang bernilai di sisinya, dengan beriman kepadanya, tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya. Nah, dari itu dikatakan dalam sebuah riwayat Imam Muslim rahimahullah, dalam sebuah hadis beliau nukilkan di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang pada diri seseorang itu pada fisiknya, betul? Allah tidak lihat pada rupa wajahnya. Dan ini sudah sangat sering kita perdengarkan, dan kita sudah sangat sering mendengar ini hadis di mana Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang pada seseorang itu fisiknya, baik itu wajahnya, apakah dia ganteng ataupun cantik. Allah tidak lihat dari fisiknya, apakah dia kurus, gemuk, kekar badannya, apakah dia orang yang sehat, apakah dia dalam keadaan berpenyakitan. Allah tidak lihat yang seperti itu.
Namun yang Allah pandang pada diri kita seorang manusia adalah bagaimana hati dan amalan kita. Hati di sini apa maknanya? Bagaimana iman kita yang ada di dalam hati tersebut. Dan bagaimana kemudian dengan iman tersebut membuat kita terdorong untuk mengerjakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan. Ini yang Allah pandang pada diri kita. Makanya Allah saja melihat seorang hamba itu bukan pada fisik, dinilai pada kualitas kita. Bagaimana kualitas iman dan takwa kita yang Allah lihat pada diri kita ini. Begitu pula semestinya kita ketika memandang manusia. Kita nggak usah takjub dengan fisik seseorang. Kita nggak usah membuat takjub dengan wajah cantik ganteng seseorang, kekar badannya seseorang, sehingga kita menjadi rendah dengan sendirinya ketika melihat orang kekar karena kita kurus misalnya. Nggak usah. Nggak usah kita nggak percaya diri ketika kita lihat wajah kita ini, ketika kita bercermin agak berserakan sedikit mungkin wajah kita, hidungnya pesek, berjerawat, kulitnya hitam, apalagi rambut keriting, mata satu sipit satu nggak sipit misalnya. Nggak usah kecewa, nggak usah sampai berputus asa, sampai kita harus menghardik Allah, sampai kita itu harus mengata-ngatakan Allah yang bukan-bukan, sampai kita mencaci maki diri sendiri. Itu sangat dilarang dalam Islam. Wala talmizu anfusakum, janganlah engkau mencaci dirimu sendiri. Apa maknanya? Aduh aku kok jelek kali, aku kok hitam, kenapa sih aku bodoh, kenapa aku miskin seperti ini, nggak seperti si fulan misalnya, kenapa aku kok lemah sekali hafalanku ini, dasar bodoh, nggak pernah pandai-pandainya. Bahasa-bahasa seperti ini dilarang, nggak boleh. Wala talmizu anfusakum, kenapa aku sakit-sakitan seperti ini, ya Allah, kapan sehatnya ya Allah, kok banyak sakitnya. Saudaraku ya enak kali dia sehat, bisa ke masjid, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa jalan-jalan. Sedangkan aku, kenapa harus di atas pembaringan selalu? Allah nggak sayang. Kenapa aku harus ditakdirkan seperti ini, nggak seperti si fulan? Jangan dan jangan. Wala talmizu anfusakum, jangan engkau mencaci maki dirimu sendiri. Maka kita nggak usah sampai nggak percaya diri dengan keadaan kita hari ini. Keadaan kehidupan juga. Mungkin kita miskin, kita fakir. Allah juga tidak pandang kita ini orang kaya atau orang miskin. Allah juga tidak lihat pada diri kita apakah kita ini adalah orang yang berkedudukan atau tidak di muka bumi ini secara ukuran dunia. Namun sekali lagi yang Allah pandang pada diri kita adalah bagaimana dengan iman dan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, akramakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Allah sendiri yang nyatakan itu. Jadi kita nggak usah kecewa lagi, nggak usah bersedih hati, nggak usah galau lagi. Allah telah menyebutkan bahasa indahnya, kalimat tegasnya. Allah katakan kepada kita bahwa yang paling mulia di antara kita semua manusia ini adalah bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang ganteng, bukan mereka yang cantik, bukan mereka yang kekar tubuhnya, bukan mereka yang sehat fisiknya, bukan. Namun siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Maka mata kita ketika kita memandang seseorang jangan pandang dengan pandang duniawi. Allah saja nggak pandang itu. Masa kita memandang seseorang dengan pandangan duniawi? Maka ada sebuah riwayat juga dari Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah? Rubba ash'atha a'bara madfu'an bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sama-sama kita perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Rubba ash'atha a'bara madfu'an bil abwab. Barangkali ya, ada orang yang kita pandang rambutnya itu acak-acakan, tak elok dipandang, keriting, acak-acakan, berdebu, ya. Kalau dia mungkin mendatangi rumah seseorang, ketika dia ketok pintu rumah seseorang untuk suatu kebutuhan, mungkin dia akan diusir, dianggap pengemis, dianggap ini orang rendahan. Ya, ketika dia bertolak ke satu pintu ke pintu yang lain untuk memohon pertolongan, mungkin meminta bantuan, mungkin dia ingin meminta kepada kita segenggam beras untuk dia konsumsi bersama keluarganya, karena memang dia butuh.
Mungkin ada orang yang seperti itu keadaannya, yang secara fisik mungkin tak elok dipandang. Wajahnya mungkin tadi tak sedap dipandang. Wajahnya itu hitam mungkin, berdebu wajahnya, rambutnya keriting, acak-acakan, bajunya compang-camping. Namun apa kata Rasulullah? Seakan-akan Rasulullah ingin menggambarkan seperti itulah keadaan seseorang yang dia memiliki fisik yang tidak elok dipandang, kemudian memiliki ya keadaan sosialnya yang mungkin rendah. Dia orang miskin, orang fakir, susah. Bukan orang yang memiliki kedudukan. Jika ia datang ke rumah seseorang untuk meminta pertolongan, ia tertolak, bahkan diusir mungkin. Tapi kalau ia mengetuk pintu Allah, ini hati-hati. Orang yang seperti ini jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan, jangan kita pandang hina ini orang. Apa kata Rasulullah? Mungkin walaupun seperti itu di pandangan manusia, mungkin dia kalau datang ke rumah satu, ke rumah yang lain juga diusir-usir mungkin. Namun ketika dia mengetuk pintu Allah, ketika dia berdoa bersumpah atas nama Allah, dalam artinya apa? Memohon pertolongan kepada Allah, Allah lebih mendengar dan mengabulkan setiap permohonannya dibandingkan orang-orang yang suka meremeh-remehkan tadi. Maka la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum suka memperolok-olok kaum yang lain, karena mungkin saja kaum yang kita olok-olok itu dia di pandangan Allah lebih mulia daripada kita yang tukang ulok ini, yang suka mengolok-olok orang lain. Apa kata Rasulullah tadi? Orang yang seperti itu mungkin saja, ataupun tapi kalau ia sudah bersumpah, dalam artian bersumpah apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Dia sebut nama Allah. Dia memohon apapun yang ia inginkan kepada Allah. Ya. Karena ketakwaannya pastinya. Karena keyakinan dia dan thiqah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengistijabahkan dan lebih mengistijabahkan doa orang seperti itu. Jangan sepele, jangan rendah. Jangan bangga diri dulu, jangan ujub, jangan takabur. Hadis barusan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaknya kita selalu membenah diri. Hari-hari yang kita lewati tidak boleh kita lewati melainkan makin hari makin tinggi, makin berbobot kualitas iman dan takwa kita. Kami sering memberi ilustrasi, memberi sebuah perumpamaan ya kepada kita semuanya, yaitu perumpamaan dua gelas, ya, yang mana gelas kedua-duanya ini memiliki ukuran yang sama, dua gelas memiliki warna yang sama, mereknya pun sama, warnanya sama, sama-sama bening, sama-sama cantik, sama-sama menarik dipandang ini gelas, mereknya pun merek mahal, ya. Namun walaupun secara fisik ini gelas sama semuanya, ketika yang satu gelas diisi dengan air jus, gelas yang kedua diisi dengan air putih biasa, ataupun mungkin air teh, air kopi, maka sungguh akan berbeda kondisi keadaan kedua gelas ini. Nilainya sudah jauh berbeda, harganya berbeda. Pastinya gelas yang berisikan jus akan mahal daripada gelas yang kedua yang hanya berisikan air putih biasa. Apa yang menyebabkan gelas pertama jadi mahal, gelas kedua malah jadi tidak lebih mahal daripada gelas pertama? Adalah isinya. Ini yang membuat kedua gelas ini beda. Maka coba perhatikan, satu botol madu dengan satu botol besar yang berisikan air putih. Mungkin kita, kalau istilah kita mungkin galon. Satu galon air itu berapa ribu? Berapa? Kalau diantar itu 5.000 ya. 5.000 satu botol, satu galon. Sedangkan satu botol madu bukan seukuran satu galon, botol kecil. Mana yang lebih mahal antara galon tadi dengan botol ini? Yang botol lebih mahal. Apakah karena botolnya? Bukan, karena isi yang ada di dalam botol itu, yaitu madu namanya. Sehingga botol kecil ini bisa menjadi lebih mahal daripada galon besar. Betul ini? Maka saudaraku yang dirahmati Allah, isi diri kita. Walaupun fisik kita kecil, walaupun fisik kita mungkin ya kurus, kerempeng, gak bagus, gak cantik, namun yang paling penting pada diri kita apa?
isi kita. Apa isi kita? Iman dan takwa. Maka isilah diri kita dengan iman dan takwa. Dan pada hakikatnya perjalanan hidup kita ini selangkah demi langkah, hari demi hari kita lewati, pada hakikatnya kita sedang mengisi diri. Kita sedang mengisi kehidupan. Kita sedang mengisi diri kita di dalam kehidupan ini. Yang jadi pertanyaan nanti, bagaimana isi dari diri kita? Apakah kita ini menjadi orang yang memiliki nilai, bobot, kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau memang kita hanya sekedar buih-buih saja. Banyak berserak namun tidak berbobot, terombang-ambing kemana arah ombak dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi renungan kita bersama dan bisa kita ambil banyak pelajaran darinya. Kita padahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.